Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Flovloni. Di video ke-13 ini, kita akan membahas mengenai menunda pernikahan dini merupakan pilihan yang smart. Teman-teman, dunia sudah sangat cepat berubah. Teman-teman sebagai remaja, mau tidak mau pun harus mengikutinya. Tapi, mengikuti bukan berarti teman-teman juga bisa bebas melakukan apapun sesuka hatimu. Kamu juga harus selektif dalam memilih dan memilahnya. Kendalanya adalah terkadang kita dikatakan tidak gaul atau tidak mengikuti tren yang ada oleh orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai remaja, kamu harus pandai menempatkan diri dalam pergaulan yang serba modern saat ini. Ngomong-ngomong tentang pergaulan, mungkin akhir-akhir ini teman-teman juga pernah mendengar bahwa ada berita tentang pernikahan dini yang dilakukan remaja karena ia sudah bosan di sekolah. Menurut teman-teman, gimana tentang fenomena tersebut? Nah, bagi teman-teman yang belum melihatnya atau mendengarnya, mari kita lihat video yang telah diunggah oleh CNN Indonesia ini. Siti Nurhafiza adalah salah satu dari 7 pelajar Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah di Lombok Timur yang menikah di tengah pandemi COVID-19. Bosan terus-menerus berada di rumah karena tak ada kegiatan belajar menjadi salah satu alasannya. Karena bosan di rumah, nggak ada kerja. Satu SMA. Data yang diterima oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menunjukkan 7 siswa dilaporkan oleh sekolah masing-masing melakukan pernikahan dini. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Timur, 15 pelajar telah menikah sejak Januari. 8 anak diantaranya menikah saat pandemi yang berawal sekitar Maret lalu. Pernikahan dini di Lombok Timur banyak dilakukan siswa kelas 3 SMP hingga kelas 2 SMA. Menurut kami, angka yang kita sebut ini mungkin tidak merupakan kumulatifnya karena kita berbasis pada yang terlapor saja. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pandemi tidak menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini tersebut, melainkan faktor ekonomi, adat dan budaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Adapun edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan sosialisasi batas minimum usia pernikahan belum berjalan dengan baik. Keinginan BKKBN memasukkan hal ini dalam kurikulum pendidikan juga belum terlaksana. Teman-teman, bagaimana pendapatmu tentang fenomena tersebut? Apakah pernikahan dini merupakan hal yang wajar? Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. Selain memunculkan risiko kesehatan bagi perempuan, pernikahan dini juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6, yang mengatur batas minimal usia untuk menikah, di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Akan tetapi, dari sisi medis dan psikologis, usia tersebut masih terbilang dini untuk menghadapi masalah pada pernikahan. Usia untuk menikah yang tepat ialah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi pria. Sebab, umumnya baik secara fisik maupun mental sudah lebih matang. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa pernikahan dini di usia remaja lebih beresiko untuk berujung pada perceraian. Selanjutnya, kenapa pernikahan dini tidak dianjurkan? Di Indonesia, pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka karena masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Anak yang dinikahkan diharapkan memiliki penghidupan yang lebih baik. Namun, jika anak tersebut putus sekolah dan berpendidikan rendah, justru akan memperpanjang rantai kemiskinan. Praktik pernikahan dini juga terlihat lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah.
Pernikahan dini bukanlah satu-satunya solusi, karena pernikahan dini justru bisa menimbulkan perkara yang lain. Nah teman-teman, berikut ini adalah alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi. Yang pertama, risiko penyakit seksual meningkat. Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih beresiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV ataupun AIDS. Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim. Kedua, resiko kekerasan seksual meningkat. Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak antara suami dan istri semakin jauh. Ketiga, risiko pada kehamilan meningkat. Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih beresiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya. Sedangkan ibu yang masih remaja juga berisiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan mempengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Eklamsia sendiri adalah kejang yang terjadi selama kehamilan atau sesaat setelah melahirkan. Eklamsia dapat mengikuti kondisi tekanan darah tinggi dan kelebihan protein dalam urin selama kehamilan. Keempat, resiko mengalami masalah psikologis. Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi di kemudian hari. Yang kelima, risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri, di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Nah teman-teman, dibandingkan untuk melakukan pernikahan dini, putuskanlah untuk menunggu. Kita semua pasti sudah tahu konsekuensi yang kita tanggung kalau melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dalam keyakinan apapun, hal ini merupakan perbuatan dosa dan bisa menimbulkan kehamilan di luar nikah. Sementara jika dilihat secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi, hampir dipastikan seusia kita belum siap menjadi ayah dan ibu. Apalagi jika dilakukan secara nggak aman, maka akan berpotensi terhadap penularan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Dalam pertemanan dan di lingkungan pun, kita bisa jadi nggak percaya diri lagi dalam pergaulan. Perlu juga dipikirkan bagaimana dengan kesempatan untuk bersekolah atau berkarir demi masa depan kita. Coba renungkan betapa banyak konsekuensi yang harus kita tanggung. Sementara, jika kita menunda hubungan seks hingga saat yang sah, kita dapat menghitung keuntungan yang bisa didapat. Di antaranya, kesempatan untuk menikmati hidup dan merencanakan masa depan. Dengan menunda hubungan seks memberikan kita lebih banyak waktu untuk menikmati hidup, bermain bersama teman-teman, belajar mengenai lawan jenis, belajar menyiapkan diri untuk pernikahan, dan dapat menyiapkan diri untuk meraih masa depan yang baik. Kedua, terhindar dari stres. Tentu saja, kita nggak perlu stres tiap hari memikirkan apakah pacar kita akan hamil atau enggak.
Kita nggak perlu memikirkan bagaimana kalau kita nggak perawan lagi, atau nggak perlu memikirkan apakah kita terkena HIV/AIDS serta infeksi penular seksual lainnya. Ketiga, lebih percaya diri. Kita lebih yakin dengan konsep diri kita, bangga dan menjadi percaya diri. Dengan memandang diri lebih positif akan membantu kita untuk memandang orang lain juga secara positif, termasuk hubungan yang akan kita bangun nantinya. Kita menjadi lebih percaya diri karena melakukan hal-hal positif dan merasakan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang keempat, membuat hidup lebih sehat. Menunda hubungan seks, menghindari risiko penyakit dan kerusakan terhadap tubuh kita. Kita dapat menjaga tubuh kita dan orang lain dari penyakit dan kerusakan. Jadi, kalau tubuh kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas secara baik dan menyenangkan. Teman-teman, belajar untuk meraih cita-cita, hidup berprestasi, dan juga menambah pengalaman dalam minat yang kau miliki merupakan hal yang utama dalam masa remaja. Itulah sebabnya, mengapa menunda pernikahan dini dan juga hubungan seksual merupakan pilihan yang smart. Inilah video ke-13 pada hari ini. Semoga melalui video ini, kamu dapat memanfaatkan masa remajamu sebaik mungkin, sehingga dapat meraih masa depan yang baik dan cerah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Dadah!